Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan ayat perenungan pada saat ini saya akan ambil dari buku Ulangan pasal 31. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kiranya Engkau memberi pengertian, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami pasrahkan renungan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Doa ini kami persembahkan dengan percaya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, pernahkah kita mengalami sebuah dilema? Di dalam kehidupan kita itu ada sebuah dilema. Apakah tugas ini saya akan lakukan, ataukah pekerjaan ini tidak akan saya lakukan? Kita bagaikan ada di sebuah persimpangan jalan, antara ke kanan atau ke kiri. Nah, itulah sebuah dilema. Dan saya pikir ketika kita membaca di dalam buku Ulangan pasal 31, ada satu hal yang akan dipikirkan oleh Yosua. Karena latar belakang ini adalah perpindahan tampuk kepemimpinan dari Musa yang sangat luar biasa, Musa yang syarat dengan pengalaman, Musa yang begitu dekat dengan Tuhan. Tampuk kepemimpinan itu akan diserahkan kepada Yosua. Oleh karena datang sebuah firman Tuhan bahwa Musa tidak akan menyeberangi sungai Yordan. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, itulah sebabnya saya yakin bahwa Yosua terpikir, Musa yang hamba Allah itu tidak akan menyeberang dan tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Sekarang dia yang harus memimpin. Bayang-bayang kepemimpinan Musa itu ada di pundaknya. Sudah tentu bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang memikirkan pelayanan ini, maka dia akan mengalami sebuah dilema. Sanggupkah saya untuk memimpin bangsa yang besar ini? Karena dia tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Bagaimana ketegaran atau kekerasan hati daripada orang-orang Israel ketika dipimpin oleh Musa. Dia menyaksikan begitu hebat mujizat Tuhan, tapi bangsa ini sangat keras. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Musa tidak akan menyeberang dan dia harus gantikan. Ada mungkin perasaan juga tidak enak untuk menggantikan Musa. Tetapi Musa mengatakan kepada Yosua di ayat yang ke-7, Ulangan pasal 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu yang Musa sampaikan kepada Yosua untuk menguatkan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jaminannya adalah Tuhan yang akan berjalan di depan. Tuhan sendiri yang akan memimpin engkau. Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa ini untuk masuk ke tanah yang dijanjikan. Jadi dilema yang dihadapi oleh Yosua dikuatkan oleh Musa supaya Yosua tidak mengalami dilema ini. Yakinlah bahwa Tuhan akan memimpin engkau. Itulah sebabnya
kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jika saat ini kita mengalami dilema-dilema di dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan memimpin kita bila mana kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Inilah renungan yang saya bisa bawakan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.